penyelesaian hukum seperti itu. Jalur pengadilan HAM dan juga ada jalur KKR. Tadi ada sedikit perbedaan juga. Apa yang bisa diinformasikan kepada kita? Baik. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 itu mengatur tentang pengadilan HAM untuk kasus-kasus di atas tahun 2000. Yeah. Tapi dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dia juga mengatur bahwa kasus-kasus yang terjadi di bawah tahun 2000 terus pelanggaran HAM itu dapat diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk dengan undang-undang. Duanya. Setahun kemudian itu terbentuk undang-undang khusus. Dalam pasal 45 dan 46 telah diatur bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua itu dibentuk dengan usulan Kepres, sekarang Perpres, dan bentuk dengan usulan gubernur. Nah, terkait dengan penyelesaian ini sebagaimana tadi disampaikan ada non yudisial dan juga yudisial. Memang benar bahwa korban dan pelaku dengan derajat waktu yang sudah cukup lama itu bisa saja mereka masih ada ataukah mungkin juga sudah tidak ada. Tapi bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu juga membuka kemungkinan terbentuknya yang namanya pengadilan HAM ad hoc. Itu untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bawah tahun 2000. Nah, terkait dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai sebuah mekanisme non yudisial, tetapi ada kemungkinan pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang memang prosesnya melalui sebuah proses politik, karena Komnas HAM harus melakukan penyidikan, kemudian Kejaksaan Agung melakukan penyidikan, namun DPR RI harus memberikan rekomendasi untuk pembentukannya. Ini yang memang panjang prosesnya. Pertanyaannya kan sekarang adalah KKR yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otsus yang sesungguhnya dibentuk sebagai jawaban atas hal-hal mendasar disusunnya Undang-Undang Otsus yang sekarang oleh LIPI disebut ada 4 akar persoalan. Secara politis itu negara harus berani dan mau melakukan itu demi rekonsiliasi, demi pemantapan kehidupan bernegara antara orang asli Papua dan juga negara. Sehingga jika masih terdapat bukti dan saksi, saya kira tidak menutup kemungkinan pengadilan HAM ad hoc harus dibentuk. Tetapi untuk pengadilan HAM yang terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di atas tahun 2000, karena di dalam pasal 45 ayat 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu menyebutkan bahwa untuk pertama kali pengadilan HAM dibentuk di Jakarta, di Surabaya, dan di Makassar. Frasa untuk pertama kali ini membuka masih ada ruang untuk dibentuk kedua kali. Undang-undang ini kan 2000, Undang-Undang Otsus di 2001. Kalau kita pakai asas yang pertama, yang kemudian mengesampingkan yang pertama, ya, pengadilan harus dibentuk di Provinsi Papua, sehingga orang Papua ini percaya melihat
kesungguhan negara melakukan penegakan HAM di Provinsi Papua. Oke. Untuk pengadilan ada hoknya ini ya. Pengadilan HAM, Oke. baik itu ad hoc maupun pengadilan HAM, Oke. sama seperti pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Iya. pengadilan hukum hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jayapura, pengadilan HAM dapat dibentuk pada Pengadilan Negeri Jayapura. Oke. Ini yang penting. Karena kalau langkah yang sudah pernah kita lakukan, yang sesungguhnya sebagai pengusul saya ya, itu saya merasa wah, ini draft yang saya susun setengah mati sampai di mana? Iya. Tetapi kemudian ada teman-teman dari Jerat Sedang Durung, wah saya sangat dukung sekali, dan saya rasa saya ikut terlibat bersama mereka, bersama-sama kita mendorong dalam rangka mengakomodir semua pandangan dari masyarakat. Karena memang ada yang juga menyebutkan, untuk apa KKR? Kamu mau non judicial buat apa? Ini harus tiba di pengadilan. Nah ini kan dinamika yang harus bisa didiskusikan, dan saya sangat senang teman-teman Jerat sudah jalan. Saya pribadi dan saya pastikan karena di Komisi 1 juga teman-teman sering berdiskusi tentang hal ini, saya pastikan teman-teman di Papua pasti dukung. Oke, baik. Iya. 2018 akhir saya anggota DPR yang mengajak beberapa teman berdiskusi tentang KKR. Dan 2019 terumuskan pokok pikirannya dan diajukan dalam sidang paripurna resmi, dibahas di dalam posisi ekornya teman-teman Jerat ada. Kita sosialisasi di 5 wilayah adat, walaupun waktunya tidak panjang, tapi karena kita juga korban sebenarnya ya. Kalau mau bicara korban, kami anggota DPR termasuk saya dan kita korban. Kita juga bagian dari keluarga korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di atas tahun 60 dari tahun 63 ya, integrasi. Oleh karena itu, tetap di sisi lain dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Otsus pasal 45 dan 46, kami DPR telah mendorong draftnya. Kemudian di tahun 2019 atau 2020 Bapak Gubernur menugaskan UNCED. Jadi upaya DPR sebenarnya sudah jalan. Sekarang kita tunggu upaya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Iya dong. Pemerintah pusat jangan menspesialkan pemekaran bagi Papua saja. Tapi bagaimana mendorong secara sistematis, secara tegas penyelesaian akar persoalan di Papua, yaitu pelanggaran HAM dan soal sejarah integrasi yang masih terjadi tarik-menarik antara Papua Merdeka harga mati, belum final dan sudah final. Ini harus dipertemukan dia. Oke, baik, ini luar biasa nih ya. Nanti kita memperingati juga bisa berinteraksi 0967536338. Mungkin sebelum saya ke Ibu Anum, saya masih ke Pak Gobay.